Film dimulai kembali dengan memperlihatkan Ha Dong-soo yang kini telah berada di kantor penjahat psikopat yang telah membunuh banyak manusia untuk dijadikan patung karya seni imajinasinya. Geram dengan perbuatan Jin-sup, Ha Dong-soo pun masuk ke dalam kantor secara diam-diam. Di saat bersamaan, usai membunuh Sun-hee dan rekan kerja Sun-hee, Jin-sup pun dengan berhati-hati segera turun dari atap kantor melalui tangga darurat. Setelah berjam-jam mencari keberadaan pembunuh patung berdarah, kini Ha Dong-soo sampai di salah satu kamar mandi. Dan ternyata Ha Dong-soo salah mengira orang yang berada di dalam sebagai Jin-sup. Gagal menemukan pelaku pembunuhan, Ha Dong-soo tetap mendobrak pintu-pintu toilet dan memanjat toilet yang berada di situ. Setelah berhasil memanjat, Jin-sup yang berada di dalam toilet pun dengan refleksnya segera menusuk tangan Ha Dong-soo dengan pisau kecil miliknya sehingga Ha Dong-soo kesakitan dan mengurungkan niatnya untuk memanjat toilet. Namun setelah kejadian itu, Ha Dong-soo didatangi oleh polisi untuk menangkapnya. Karena mereka menganggap Ha Dong-soo adalah sosok mencurigakan yang diduga sebagai dalang dalam kasus pembunuhan Sun-hee dan rekan kerja Sun-hee yang terjatuh dari atap gedung. Saat Ha Dong-soo akan dibawa ke kantor polisi, dari arah belakang muncul Lirang. Dengan santuinya segera membuat pingsan polisi-polisi yang ada dan mengajak Ha Dong-soo untuk kabur dari kantor itu. Di lain scene, usai kejadian itu, polisi pun segera menargetkan Ha Dong-soo sebagai daftar pencarian orang. Bersama dengan Lirang karena tindak tanduk mereka yang mencurigakan serta aksi nekat mereka yang berani melawan pihak berwajib. Di sisi lain, Jin-sup si pembunuh patung berdarah yang merasa heran karena Ha Dong-soo bisa mengetahui bahwa dirinya adalah pembunuh patung berdarah, mengingat kejadian saat matanya ditransplantasi oleh kakek Sugiono. Namun tiba-tiba Detektif Choi dan Detektif Tang datang di hadapan Jin-sup untuk menanyai Jin-sup tentang Ha Dong-soo yang dicurigai sebagai pembunuh Sun-hee dan rekan kerjanya itu. 도둑이라던가 뭐 그런 말을 했었던 것 같은데. 도둑 좋습니다. 말 나온 김에 Setelah mewawancarai Jin-sup, Detektif Choi pun sadar bahwa ada hal aneh yang disembunyikan oleh Jin-sup. Bersamaan dengan itu, Ha Dong-soo dan Lirang kini telah berada di rumah. Dan sambil menenangkan diri dengan segelas kopi, Ha Dong-soo menanyai identitas Lirang yang selama ini selalu mengikutinya. Mendengar pertanyaan Ha Dong-soo, dengan spontan Lirang pun menjawab bahwa dia adalah novelis yang ingin menulis sebuah cerita di mana pemeran utama dalam cerita itu adalah seorang pria yang memiliki kekuatan regenerasi tanpa batas. Dan berdasarkan penjelasan itulah, Lirang mengungkapkan mengapa dirinya bisa mengikuti Ha Dong-soo secara terus-menerus. 놀랍게도 눈 깜짝할 사이에 원래대로 돌아가는 거야. 내 아내만. Setelah mengetahui alasan Lirang mengikutinya, Ha Dong-soo pun menceritakan tentang dirinya yang ditangkap oleh Dongki, hingga dirinya menjadi target pengambilan organ dan dia pun bercerita tentang bola matanya
yang kini telah ditransplantasi pada seorang pembunuh berantai. Sehingga kini ketika kepalanya merasa pusing, dia dapat melihat apa yang sedang dilihat oleh pembunuh patung berdarah itu. Mendengar hal itu, Lirang seketika berdiri mendekati Hadongso dan membuka penutup mata Hadongso. Melihat tingkah Lirang, Hadongso ingin marah kepadanya. Namun tiba-tiba Lirang memakaikan kacamata hitam kepada Hadongso dan berkata bahwa Hadongso lebih keren apabila menggunakan kacamata hitam. Di saat bersamaan, tiba-tiba kepala Hadongso menjadi pusing, dan penglihatan Hadongso pun secara spontan terhubung dengan penglihatan Jinsup. Saat itu Jinsup sedang memutar lagu viral milik Hadongso yang ada di YouTube. Mendengar suara dari lagu viral itu, Jinsup pun seketika mengingat suara Hadongso yang mirip dengan suara dari penyanyi lagu viral itu. Hingga akhirnya, kini antara Hadongso dan Jinsup menyadari bahwa penglihatan mereka akan terhubung ketika Jinsup mendengarkan lagu viral milik Hadongso itu. 내부를 듣고 있어. 졌어. Keesokan harinya saat sedang bekerja di penampungan besi tua, Hadongso mendengarkan lagunya yang telah diremix dan diputar di berbagai stasiun radio. Mendengar lagunya yang semakin banyak disukai oleh orang-orang, secara tak sadar pemeran utama kita itu pun meneteskan air mata bahagia dan haru. Di sisi lain, Lirang yang penasaran dengan tindakan para mafia kampret perdagangan organ, kini telah menyadap pembicaraan para mafia-mafia organ itu, yang ingin mengambil kembali mata Hadongso yang telah didonorkan kepada Jinsup. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, salah satu petinggi berkata bahwa mereka tidak perlu repot-repot untuk mengambil kembali mata itu, karena Jinsup telah lama menderita kanker stadium akhir, dan ketika suatu saat Jinsup meninggal, mereka tinggal mengambil mata itu dan menjualnya. Setelah menyadap ruang markas mafia organ, kini Hadongso datang menghampiri Lirang. Dan spontan, rasa pusing pun kembali menggerogoti Hadongso saat penglihatan Hadongso terhubung dengan Jinsup, di mana Jinsup menggambar wajah Hadongso di buku sketsa seni patungnya, dan dia berkata bahwa dia akan menemukan Hadongso cepat atau lambat. Tidak hanya itu, Jinsup juga menggambar target korban selanjutnya dan menantang Hadongso untuk menghentikannya. Setelah kejadian itu, Hadongso keluar jalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Namun belum lama berjalan, Hadongso kembali terserang sakit kepala. Dan saat matanya terhubung dengan Jinsup, dia melihat dirinya sendiri yang ditatap dari kejauhan. Mengetahui sosok yang mengambil matanya ada di belakang, Hadongso pun segera balik badan dan mengejar Jinsup. Namun sialnya, saat mengejar Jinsup, polisi menemukan Hadongso dan segera menangkapnya. 나하고 조용한 데로 좀 가지. Usai berhasil menjebak Hadongso, kini si pembunuh patung berdarah Jinsup mendatangi tempat bedah organ milik kakek Sugiono. Dan tanpa banyak cincong, Jinsup langsung menghajar kakek Sugiono itu dan menanyainya mengenai mata yang ditransplantasikan kepada dirinya. Kakek Sugiono yang ketakutan pun bercerita bahwa awalnya dia ingin mengambil beberapa organ bagian dalam milik Hadongso. Namun dia tidak menyangka bahwa Hadongso akan sembuh dari lukanya dan melarikan diri. 실험체를 찾다가 나한테 시험해 본 거 잡쳤어. 도망을 쳤다고.
Mendengar penuturan dari kakek Sugiono, Jinsup pun menjadi kesal dan segera menghabisi kakek Sugiono itu. Sementara itu, Hadongso yang telah tertangkap kini diinterogasi oleh Detektif Tang. Detektif Tang terus menanyai Hadongso terkait kasus yang menewaskan Sunhee dan rekan kerjanya itu. Hadongso pun dengan jujur berkata bahwa dia bisa melihat apa yang dilihat oleh pelaku pembunuhan. Mendengar penuturan Hadongso, spontan membuat Detektif Tang marah dan menganggap Hadongso berbohong. 보였다? 덮쳐졌다고 말해야 할까요? 이게 미친 듯이 통증이 오면은 그때부터 깨 이거. 아니 그렇게. Melihat Detektif Tang yang tidak terkontrol, Detektif Choi pun menyuruh Detektif Tang untuk keluar dari ruang interogasi. Dan seketika, Detektif Choi menenangkan Hadongso. Menyadari Hadongso telah tenang, Detektif Choi pun menyuruhnya untuk menceritakan semuanya dari awal. Namun karena Hadongso tidak ingin rahasianya terbongkar, dia mengajak Detektif Choi untuk bercerita di atap gedung kantor polisi. 자네랑 대화가 될 수 있을 것도 같고. Setelah sampai di atap gedung, tanpa basa-basi, Hadongso memperlihatkan kemampuannya yang dapat sembuh dari luka dan patah tulang. Dengan cara mematahkan jari-jarinya untuk membuka borgol yang melingkar di tangannya. Usai memperlihatkan kelebihannya itu, Hadongso pun bercerita bahwa matanya telah dicuri oleh mafia perdagangan organ dan ditransplantasikan kepada si pembunuh patung berdarah. Oleh karena itulah, dia dapat melihat apa yang dilakukan oleh pembunuh patung berdarah. Setelah mengetahui kebenaran itu, Detektif Choi tetap harus menahan Hadongso, karena saat ini dia masih belum percaya dengan kata-kata Hadongso. Hadongso yang menyadari bahwa dirinya tidak akan dibebaskan begitu saja seketika menjauh dari Detektif Choi. Hingga akhirnya dia melompat dari atap gedung kantor polisi. 움직이지 마. Saat jatuh, tubuh Hadongso mengeluarkan banyak darah. Namun seketika, tiba-tiba tubuhnya kembali pulih dengan sangat cepat. Dan setelah tubuhnya kembali normal, Hadongso pun kembali melarikan diri. Di sisi lain, Lirang yang masih penasaran dengan sepak terjang mafia perdagangan organ saat ini sedang memata-matai anak buah Dongki. Namun saat asik bersembunyi, tiba-tiba anak buah Dongki menodongkan pisau dari belakang ke arah Lirang. Dan secara luar biasa, tiba-tiba Lirang menggunakan skill bela dirinya untuk menghabisi anak buah Dongki itu. Di saat yang sama, Hadongso yang berhasil melarikan diri kini mencoba membakar sekolah-sekolah dasar terdekat dengan harapan agar anak-anak sekolah dasar dapat diliburkan. Hal ini dilakukan Hadongso karena dia telah melihat target Jinsup selanjutnya di buku sketsa seni patung miliknya. 뉴스 듣고입니다. 오늘 새벽 서한 시내 전 초등학교에 1시간 만에 진화에 성공해 다행히 인명 피해는. Di pagi hari, Hadongso yang telah melarikan diri kembali ke rumah dan di sana ternyata Lirang telah menunggu dirinya. Saat itu Lirang berkata kepada Hadongso bahwa tempat mereka saat ini sudah tidak aman. Dan dengan cekatan, Lirang pun mengajak Hadongso untuk pindah ke gedung kosong yang terbengkalai. 잡히는 게 무서워. Setelah sampai ke gedung terbengkalai itu, Lirang memberikan sebuah pisau kepada Hadongso dan menyuruh Hadongso untuk menusuknya. Awalnya Hadongso sangat ragu-ragu, namun karena tangannya dipegang oleh Lirang, Hadongso pun langsung merobek tubuh Lirang dengan penuh keringat dingin.
Namun secara ajaib, tubuh Lirang pun diperlihatkan dapat pulih dengan cepat. Melihat itu, kini Hadongso sadar bahwa Lirang memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Setelah kejadian itu, Hadongso dan Lirang pun semakin akrab dan saling menyukai. 기뻐. 줘봐. Keesokan harinya, saat bangun dari mimpi buruk, Hadongso kembali merasakan pusing. Dan secara otomatis, penglihatan Hadongso terhubung dengan Jinsuk. Saat itu, Jinsuk merobek sebuah kertas sketsa patung yang telah ia gambar. Dan setelah dirobek, muncul seorang pria yang telah disiksa dengan sadis oleh Jinsuk. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.